Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCR Stories akan menceritakan alur film berjudul Laksmi. Asif seorang muslim yang tidak percaya akan adanya hantu dan kegiatan pengusiran hantu. Di saat dia dan istrinya pulang ke rumah mertuanya, kejadian aneh pun muncul. Kelakuan Asif menjadi layaknya seorang perempuan. Perubahan kelakuan Asif yang perlahan-lahan menjadi feminim kemudian akhirnya terungkap. Ternyata sesosok arwah transgender bernama Laksmi telah merasuki dirinya. Bagaimanakah kelengkapan ceritanya hantu transgender bisa merasuki Asif? Dan bagaimanakah cara Asif dan keluarganya mengeluarkan hantu itu dari tubuh Asif? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Diawali dengan ibu dan anaknya yang sedang berjalan melewati tanah kosong yang berada di pinggir jalan. Anak itu berulang kali melihat ke tanah itu dan langsung dimarahi oleh ibunya. Dengan alasan yang belum jelas, ibunya sangat melarang anaknya bermain atau bahkan melihat ke tanah itu. Sore harinya, perempuan penghuni rumah samping tanah kosong tersebut sedang mengangkat jemuran. Karena sore itu angin kencang, tanpa sengaja selendang merahnya terbang dan jatuh. Perempuan itu pun mencoba memberanikan diri untuk mengambil selendang itu. Selendang itu sempat tersangkut yang membuatnya semakin ketakutan. Mengetahui bahwa selendang itu hanya tersangkut, perempuan itu langsung mengambil dan bergegas pergi. Di malam hari, perempuan itu mengalami beberapa kejadian aneh. Pertama, saat dia sedang berkaca, terlihat bayangan hitam di belakangnya. Kejadian itu tidak terlalu dipikirkannya. Dia berpikir mungkin itu hanya imajinasinya saja. Yang kedua, saat perempuan itu bersiap untuk tidur, terdengar suara pintu kamarnya diketuk dengan keras. Ia pun membuka pintu, namun tidak ada orang. Lalu ia mendengar suara orang tertawa. Perempuan itu pun langsung menutup pintu kamarnya. Tidak cukup di situ, tiba-tiba lampu di kamarnya berkedip. Muncul lagi suara ketawa tadi dan muncul penampakan mengerikan. Setelah itu, kejadian mengerikan terjadi. Ia ditarik keluar dari kamar, dibawa ke tanah kosong di samping rumahnya, dan kemudian perutnya ditusuk menggunakan batang pohon. Dan ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Perempuan itu sebenarnya tidur dengan kakaknya. Sang kakak yang mengetahui hal itu kemudian mengambil selendang merah itu dan membuangnya ke tanah kosong tersebut. Beralih ke kota, seorang pria muslim bernama Asif adalah seorang pengusaha marmer dan juga granit. Dia juga seorang investigator atau detektif swasta yang tugasnya membongkar kasus penipuan pemuka agama palsu yang mengaku-ngaku bisa mengusir hantu dari tubuh seseorang. Menurut Asif, hantu itu tidak ada. Ia pernah mengatakan jika hantu itu ada dan dia melihatnya sendiri, ia bersedia untuk memakai gelang perempuan. Asif sudah menikah, istrinya bernama Rasmi. Mereka sudah menikah beberapa tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Di rumah Asif ada seorang anak kecil bernama Shan. Shan adalah anak dari kakak Asif yang meninggal karena kecelakaan. Pernikahan Asif dan Rasmi belum lengkap, bukan karena belum adanya keturunan. Mereka sangat bahagia dengan pernikahannya, namun nyatanya pernikahannya tidak direstui oleh ayah Rasmi. Ayah Rasmi bernama Sachin. Sachin tidak menyukai Asif karena Asif yang berbeda agama. Asif seorang muslim dan Rasmi beragama Hindu. Hal itulah yang membuat Rasmi dan orang tuanya tidak pernah bertemu. Suatu hari, ibu Rasmi menelepon. Ibunya meminta Rasmi dan Asif untuk datang dan menginap di rumahnya karena dia ingin keluarganya berkumpul pada hari jadi pernikahannya. Rasmi pun sangat senang. Ia sangat antusias untuk bertemu dengan orang tuanya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke rumah orang tua Rasmi. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh ibunya yang sangat senang dengan kedatangan anak dan menantunya. Sementara ayahnya masih marah, bahkan tidak mau melihat wajah anak dan menantunya. Ada juga 3 orang yang tinggal di rumah itu. Ada kakaknya Rasmi yang bernama Dipak, lalu ada istrinya yang bernama Aswini, dan anak perempuan mereka.
Di sana, Asif harus banyak bersabar karena ayah Rasmi belum bisa memaafkan tindakannya dulu membawa Rasmi kawin lari. Ia juga menghina Asif di depan yang lainnya pada saat mereka sedang makan malam. Asif tidak terlalu mengambil pusing dengan kata-kata mertuanya. Baginya itu adalah risiko yang harus ditanggungnya. Ia berjanji perlahan akan meyakinkan ayah Rasmi kalau dia adalah memang orang yang tepat untuk anaknya. Ia juga berharap nantinya Sachin akan menerima dan memberi restu yang selama ini sangat diinginkannya. Keesokan harinya, Shan dan anak-anak tetangga di sekitar berencana untuk main kriket. Namun mereka bingung main di mana karena tidak ada tanah kosong di sekitar sana. Kemudian Shan teringat akan tanah kosong ketika perjalanan kemarin. Temannya yang cewek berkata tidak boleh main di sana. Di tanah itu katanya banyak yang terjadi hal aneh. Di saat mereka membicarakan tanah kosong tersebut, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Asif. Asif meyakinkan anak-anak bahwa hantu itu tidak ada. Untuk membuktikannya, Asif akan menemani mereka untuk bermain. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sana dan langsung bersiap-siap untuk bermain kriket. Saat Asif ingin menancapkan stik ke tanah, kalau biasanya sekali dipukul saja, stik itu bisa langsung tertancap. Tapi lain dengan kali ini, stik itu tidak dapat tertancap. Akhirnya, Asif harus menggunakan batu untuk menancapkan stik tersebut. Dan ternyata, stik itu tidak hanya menancap ke tanah saja, tetapi menancap juga ke salah satu beberapa bagian tubuh mayat yang ada di tanah tersebut. Sesaat setelah dia menancapkan stik itu, tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi gelap, disertai dengan angin kencang, seolah akan turun hujan deras. Anak-anak langsung berlari ketakutan. Mereka mulai meyakini bahwa tempat itu berhantu. Tanpa rasa takut, Asif mencabut kembali stik itu. Ketika stik itu dicabut, terdapat bercak merah. Tetapi Asif tidak memperdulikan hal itu. Ia tetap memasukkan stik itu ke tas dan pulang. Sesampainya di rumah ibunya, Rasmi yang bernama Ratna meminta tolong pada Asif untuk memecahkan kelapa. Karena tidak ada alat untuk memecah kelapa, Asif kemudian memecahkan kelapa itu menggunakan salah satu stik yang ada bercak darahnya. Asif dan keluarganya pun terkejut. Bagaimana bisa kelapa yang keras bisa langsung hancur hanya dengan stik kriket? Setelah memecahkan kelapa, mereka baru menyadari bahwa stik kriket yang dibawa Asif mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian Asif mencuci stik itu di tanaman serai yang biasa dibuat untuk teh serai di luar rumah. Alhasil darah yang ada pada stik sekaligus hantunya berpindah ke tanaman serai tersebut. Malam harinya, kejadian mistis mulai ada. Hantu itu mulai menghantui Ratna, Aswini, dan Dipak. Yang pertama diganggu adalah Ratna. Ia mendengar suara orang menangis di tengah malam dan saat diperiksa, sosok mengerikan pun muncul di depannya. Setelah mengganggu Ratna, hantu itu mengganggu Aswini dengan menggerakkan mainan kuda yang ada di dalam gudang. Lalu Aswini menghentikan kuda itu. Beberapa saat kemudian, kuda itu bergoyang-goyang lagi. Aswini pun langsung berlari ke kamar dan membangunkan Dipak. Dipak pun beranjak turun ke gudang dan melihat kuda itu. Dipak pun juga menghentikan kuda itu dan bergoyang lagi. Karena mendengar kegaduhan di gudang, Asif pun datang dan menjelaskan bahwa kuda itu bergoyang karena tertiup angin dari jendela gudang yang terbuka. Dan benar, kuda itu pun berhenti bergoyang. Mereka pun pergi dari gudang. Dipak keluar dari gudang paling akhir. Baru saja keluar dari pintu gudang, sosok hitam muncul tepat di depan wajah Dipak. Karena kejadian mistis semalam, Ratna, Aswini, dan Dipak akhirnya datang ke kuil dan meminta bantuan pada pendeta. Pendeta berkata, jika ingin mengetahui dan memastikan apa yang terjadi, ada 3 ritual yang harus dilakukan. Pertama, mereka harus meletakkan kelapa di tengah rumah yang sudah dihias menyerupai mata 3 dewa Shiva. Jika kelapa itu berputar, maka bisa dipastikan 30% di rumah mereka berhantu. Yang kedua, mereka harus memberi makan sapi di rumah, dan jika sapi itu menolak, maka 60% dipastikan rumah itu berhantu. Dan ritual yang ketiga, semua lampu di rumah harus dimatikan. Letakkan 1 penerangan saja di tengah rumah,
dan salah satu anggota keluarga harus meneteskan darahnya di depan penerangan itu. Jika darah itu dijilat oleh hantu, bisa dipastikan 100% rumah itu berhantu. Ini pun sekaligus memberitahu kalau hantu di rumah itu haus dengan darah seseorang alias dia ingin melakukan balas dendam. Keesokan harinya, Shin berpindah ke Rashmi yang mencoba mengambil hati ayahnya dan meyakinkan ayahnya kalau dirinya sangat bahagia bersama Asif. Namun kebahagiaan yang dirasakannya belum lengkap tanpa restu ayahnya. Rashmi gagal untuk meyakinkan ayahnya, namun tidak dengan Asif. Dengan pintarnya meyakinkan Sachin dengan berkata, "Kau tahu kenapa sholat sangat penting bagi umat Islam? Karena kami percaya jarak antara masalah dan juga solusi adalah jarak antara lutut dan juga tanah. Saat kami berlutut, maka masalah akan berakhir. Dan setiap kali aku berlutut, itu demi kebahagiaan anakmu, Rashmi." Karena ucapan Asif, Sachin mulai tersentuh hatinya. Sachin yang awalnya tidak mau melihat wajah Asif, akhirnya mau melihat dan berbicara dengan Asif. Asif yang senang karena telah mendapatkan hati ayah mertuanya, mulai memberanikan diri menawarkan membuat teh serai. Tanaman serai itu didapatkan dari tanaman depan rumah yang sudah bercampur dengan darah hantu tadi. Belum sempat diminum, Sachin menolaknya karena Asif memasukkan gula di teh itu, sedangkan Sachin memiliki penyakit gula. Asif pun meminum teh itu dan di saat yang bersamaan lampu di rumah itu berkedip beberapa kali. Asif terdiam mematung lalu menjatuhkan gelas teh itu, berjalan ke tanah kosong, memakan tanah sambil bilang kalau dia tidak akan mengampuni mereka semua. Dan ternyata hantu yang dari tadi mengganggu keluarganya sekarang sudah masuk ke tubuh Asif. Kelakuan Asif menjadi aneh, berperilaku layaknya perempuan, mulai dari memakai sari di depan banyak orang, memakai gelang wanita pada malam hari sambil tertawa-tertawa sendiri. Bahkan keluarganya melihat Asif memakai kunyit setiap malam sebelum mandi. Karena perilaku aneh yang dilakukan Asif, akhirnya mereka pun bertanya, Asif kenapa dia berperilaku seperti perempuan? Saat ditanya itu, tiba-tiba saja hantu itu mengambil alih badannya dan membuat semua keluarganya terkejut. Hantu itu sempat memukul Dipak hingga terkapar, sampai dia berani menampar Aswini. Dia marah karena dari tadi terus ditanya. Setelah itu, dia melanjutkan makan. Namun dia tidak makan sendirian, ia mengajak dua hantu lagi yang bergantian merasuki badannya Asif. Ada hantu lelaki dewasa yang memakai pakaian gamis dan ada hantu berpenampilan rapi yang kelakuannya layaknya anak kecil. Mereka kemudian bergantian menakuti Ratna dan Aswini sambil berkata, "Kalian jangan banyak tanya, aku datang ke sini untuk melakukan pekerjaan penting. Jika ada yang mencoba mengganggu atau menghentikan aku, maka aku akan memukulnya. Aku mau bunuh orang dulu ya, dadah." Ternyata benar alasan dia merasuki badannya Asif adalah untuk membunuh dua orang. Orang pertama yang dibunuhnya adalah seorang pria gundul dengan cara matanya ditusuk ke besi. Lalu yang kedua, dia membunuh seorang pria di hotel yang saat itu sedang dengan pacarnya. Belum diketahui siapa kedua orang ini, tapi dari pembicaraan yang dilakukan Asif pada si gundul bahwa dia telah menghancurkan keluarganya dan sekarang dia harus menerima konsekuensinya. Keesokan harinya, Asif dibawa ke sebuah masjid. Di sana ada seorang ustadz yang bisa mengusir hantu bernama Nawas. Asif disuruh masuk ke dalam masjid, namun tidak mau masuk walaupun sudah dipaksa berkali-kali. Nawas kemudian melemparkan semacam serbuk kepada Asif dan seketika hantu tersebut keluar dari badan Asif. Pak Ustadz mengatakan kekuatan hantu itu sangatlah besar. Dia hanya pergi sementara saja dan nanti akan kembali lagi. Bawalah Asif pulang ke rumah besok. Aku bersama anggotaku akan datang ke rumahmu melakukan doa khusus untuk mengusir hantu tersebut. Keesokan harinya, Nawas bersama puluhan anggotanya datang ke sana tanpa memikirkan banyaknya orang di sana. Hantu itu dengan santai mengambil alih badannya Asif. Ia bahkan mendatangi mereka dengan berjalan layaknya seperti perempuan.
hantu itu mengusir para ustadz dengan cara memberikan ilusi yang menampilkan di televisi kalau anggota keluarga mereka sedang dalam bahaya. Jika mereka tidak pergi dari sana, maka keluarganya akan meninggal. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan hantu itu. Mereka akhirnya pergi dari sana, namun tidak dengan nawas. Ia tahu kalau itu hanya ilusi yang dibuat oleh hantu itu. Hantu itu berpikir dia sudah menang. Tak mau kalah dengan hantu itu, Nawas mengeluarkan air zam-zam yang ditambahkan dengan doa-doa sebagai senjata. Nawas langsung menyiramkan sedikit air ke Asif. Hantu tersebut langsung keluar. Penampakannya dilihat oleh semua orang. Kemudian Nawas bertanya siapa hantu itu dan apa alasan dia datang ke rumah itu. Akhirnya mereka tahu hantu itu bernama Laksmi dan dia adalah seorang transgender. Laksmi dari kecil sudah diusir orang tuanya karena mereka malu anaknya berperilaku seperti perempuan. Laksmi sudah berulang kali menjelaskan kalau ini bukan kemauan dirinya, melainkan ini murni karena karunia dari Tuhan. Namun karena kurangnya pemahaman soal transgender ini, mereka pun tidak percaya dengan ucapan Laksmi atau yang sebenarnya diberi nama Laksman Sharma oleh orang tuanya. Setelah diusir, dia bertemu seorang pria muslim yang berbaik hati menampungnya, yaitu Abdul. Abdul membawanya ke rumah, memberinya makan, dan memperkenalkan dia pada seorang anak yang bisa dibilang memiliki IQ di bawah rata-rata, yaitu Cintu. Laksman menceritakan kepada Abdul yang terjadi kepadanya. Abdul meyakinkan Laksman bahwa dirinya bukanlah aib, melainkan keajaiban. Abdul juga mengatakan dalam ajaran agama Hindu, jika seorang bayi terlahir laki-laki disebut Siva dan jika bayi perempuan disebut Sakti. Maka Laksman adalah spesial karena memiliki sifat dan sakti yang biasa disebut dengan Ardna Riswar. Kemudian Abdul memberikan tanda merah di dahi Laksman dan mengatakan bahwa sekarang namanya bukan Laksman, melainkan Laksmi. Beberapa hari kemudian, Laksmi membawa seorang anak yang juga transgender. Anak itu kemudian diberi nama Gita. Kita beruntung bertemu dengan orang-orang baik. Dia disekolahkan hingga kuliah dibiayai oleh Laksmi. Laksmi yang bekerja siang dan malam untuk menyekolahkan kita. Laksmi ingin membuktikan pada semua orang bahwasanya transgender bisa juga melakukan sesuatu yang membanggakan. Harapan Laksmi akhirnya terwujud. Kita berhasil lulus kuliah dengan nilai tertinggi atau cum laude dan sekarang dia membuat partai khusus untuk para transgender. Pada saat acara pertemuan anggota partai, diketahui kita dan Laksmi telah membeli tanah dari hasil kerja keras mereka selama ini, yang nantinya akan dibangun sekolah, rumah sakit, dan perumahan khusus transgender yang kini sulit untuk mereka dapatkan. Dalam acara tersebut, kita mengucapkan terima kasih pada Laksmi yang sudah dianggapnya seperti ibunya sendiri. Laksmi juga mengucapkan terima kasih pada Abdul karena hanya Abdul yang mau menerimanya di saat orang tuanya sendiri dengan tega mengusirnya dari rumah. Laksmi menceritakan tentang penderitaannya sebagai transgender. Orang-orang menyebut kami aib, pembawa sial, dan lainnya yang sangat menyakitkan jika disebutkan. Laksmi mengungkapkan kesedihan masa lalunya. Dia bukan peminum, bukan juga penjudi, ataupun bukan pembunuh, tapi dia tetap dipandang buruk karena transgender. Dia juga berpesan jika ada anak yang memiliki nasib yang sama dengannya, janganlah mengusir mereka, tapi sekolahkan mereka karena mereka juga harus tetap sukses. Besoknya, setelah kita pergi ke Delhi, seorang tetangga mengabarkan kepada Laksmi kalau tanahnya diambil alih oleh orang lain. Kesal dengan hal itu, Laksmi menuju ke tanah kosong itu dan melihat nama Girja yang mengambil tanahnya. Laksmi langsung mendatangi rumah Girja dan mengajar semua anak buah Girja. Laksmi marah besar kepada Girja dan mereka pun bersandiwara seakan-akan Girja tidak mengetahui bahwa tanah itu milik Laksmi. Istri Girja pun menyuruh suaminya mengembalikan surat tanah tersebut kepada Laksmi. Girja meminta maaf kepada Laksmi. Laksmi juga meminta maaf karena telah memukul semua orang di rumah itu. Girja mengembalikan surat itu dan surat tanah itu terjatuh ke lantai.
Laksmi yang tidak memiliki prasangka buruk dengan rela mengambil surat tanah itu. Namun saat Laksmi mengambil surat tersebut, tanpa diduga, istri Girja menusuk punggung Laksmi. Tak hanya itu, adik Girja juga memukul kepala Laksmi dengan besi. Laksmi yang sudah lemah ditendang oleh Girja. Abdul dan Citu datang. Laksmi menceritakan bahwa Girja berniat merebut tanahnya. Karena kesal, Abdul berusaha menyerang Girja. Namun Abdul dibunuh oleh Girja. Sementara Citu yang mengetahui itu berusaha untuk menyerang mereka. Namun Girja mengetahui bahwa Citu berbeda dengan yang lain. Girja membunuh Citu dengan cara membohonginya dengan menggunakan pistol. Dengan mengajaknya bermain polisi dan pencuri, Citu pun menyetujui permainan itu. Girja mengeluarkan pistol dan menyuruh Citu untuk menembaknya. Namun saat ditembak tidak ada peluru. Sekarang Girja menyuruh dia menembak dirinya sendiri. Laksmi tidak tahan melihat adiknya dibodoh-bodohi seperti itu. Laksmi pun meninggal dengan menyisakan dendam. Untuk menghilangkan jejak, mereka mengubur Laksmi, Abdul, dan Citu di tanah kosong itu. Rasa sakit yang dirasakan oleh Laksmi yang akhirnya membuatnya dendam dan mengharapkan dendamnya terbalaskan. Mendengar cerita Laksmi, Nawas tidak merasa iba. Ia tetap menyuruhnya agar masuk ke dalam botol. Laksmi menolak dan mengatakan bahwa besok adalah malam bulan purnama. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membalaskan dendam dan mendapatkan tanah kita lagi. Nawas tidak peduli, dia tetap menjalankan tugasnya karena keluarga Rasmi tidak ingin diganggu. Nawas memasukkan roh Laksmi ke dalam botol, sedangkan Asif diberi gelang penangkal agar dia tidak dirasuki lagi. Setelah mendengar cerita Laksmi, awalnya Asif tidak ingin memakai gelang itu, namun karena keluarganya memohon, dia pun dengan terpaksa memakainya. Nawas menyuruh Asif untuk tidak melepaskan gelang itu dalam 3 hari, karena roh Laksmi bisa kembali lagi. Botol itu dibuang ke laut. Besoknya, Girja dan istrinya meminta tolong paranormal untuk mencari tahu siapa pembunuh adik dan anak buahnya. Paranormal itu mengatakan kekuatan transgender tersebut sangat besar karena dendamnya. Paranormal itu mengatakan bahwa malam ini para transgender akan melakukan ritual bulan purnama dekat tepi pantai dengan api suci. Setelah mereka selesai melakukan ritual, paranormal itu menyuruh Girja menggali kuburan Laksmi dan keluarganya dan membakar mayatnya dengan api suci agar roh tenang menuju ke alamnya. Asif masih memikirkan cerita Laksmi. Asif merasa iba dengan perjuangan Laksmi yang ingin membangun sekolah dan rumah sakit, dan pembunuhan yang dilakukan Girja itu tidak pantas diterima oleh Laksmi. Asif pun memutuskan untuk membuka gelang penangkalnya hingga roh Laksmi kembali untuk membalaskan dendam. Di tempat lain, Girja dan istrinya menuju ke tanah kosong untuk menggali kuburan Laksmi dan keluarganya. Setelah itu, mereka menuju ke pantai tempat di mana para transgender sedang melakukan ritual. Setelah ritual selesai, para transgender meninggalkan api suci. Girja dan istrinya segera mengeluarkan mayat 3 orang yang telah digali tersebut. Saat akan membakarnya, tiba-tiba Asif datang. Laksmi yang berada di tubuh Asif mulai membunuh semua pengawal Girja dan istrinya. Setelah istrinya terbunuh, Girja menuju ke kuil agar roh Laksmi tidak bisa berdekatan ke arahnya. Girja menentang Laksmi agar mendekat ke arahnya, namun Laksmi tidak bisa masuk ke kuil suci. Di sini, roh Laksmi keluar dari tubuh Asif dan dendamnya disalurkan ke Asif. Setelah mengajar dan membawa Girja keluar kuil, Asif memanggil roh Laksmi kembali untuk menyelesaikan dendamnya. 3 bulan kemudian, tanah yang telah kembali ke kita telah dibangun rumah sakit, sekolah, dan rumah bagi para transgender. Asif berkata, Rasmi, bahwa dirinya memiliki kesamaan dengan Lasmi, yaitu dirinya memberantas ketakutan orang-orang terhadap hantu. Sedangkan Laksmi memberantas hantu berwujud manusia yang menindas rakyat. Saat berbicara dengan kita, seorang transgender melapor ada beberapa orang preman membakar poster dari mereka.
Mendengar hal itu, roh Laksmi kembali hadir dalam tubuh Asif dan siap mengajar penindas mereka, dan film pun berakhir.